Hai guys, kita bersama Derby. Ini juga yang membuat saya semangat ya beberapa hari ini. Karena banyak orang yang akhirnya nge-stitch untuk melawan balik atas apa yang mereka lakukan, demo sampai ke Jogja, bahkan hari ini demo di Solo. Kita bahas ini. Orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Jadi dia risknya. Presiden Jokowi palsu, hari ini UGM didatengin massa yang menuntut klarifikasi. Ya teman-teman, Fakultas Kehutanan UGM digeruduk massa dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Di antara mereka ada hadir juga tokoh-tokoh nasional kayak Tim pembela ulama dan aktivis. Kalau sudah dengar kata itu aja, kita sudah tahu siapa mereka. Makanya video pengantar inilah yang membuat saya akan suka banget untuk menampilkan orang-orang yang state, guys ya. Kalau dibahas masalah pembela ulama, ya kita sudah pasti akan pikiran kita sudah pasti adalah gembong-gembong HTI, gembong-gembong FPI. Udah itu aja, berputar itu aja. Mereka masih sakit hati kepada Jokowi karena ormas mereka dibubarkan, kan? Dan mereka juga yang bernarasikan Jokowi benci umat Islam. Jokowi memusuhi ulama. Ketebak. Mereka nggak punya celah untuk mengadili Jokowi lewat korupsi. Karena begitu bersihnya Jokowi atas korupsi. Mereka menyerang dalam sekali ini. Ya, di segala ini mereka menyerang. Akhirnya, mungkin bagi mereka ada celah lewat ijazah. Silakan, kita ikuti. Ini adalah orang-orang yang nge-stitch, guys. Ibu Bapak, kalau misalnya mau ada yang menyampaikan orasi silakan ya. Gagal lagi. Kini demo gagal lagi. Gagal money. Gimana besok di rumahnya Pak Jokowi? Kan tim kuasa hukumnya Pak Jokowi sudah mengatakan tidak akan menunjukkan ke siapapun kecuali lewat pengadilan. Iya. Pulang aja dah, pulang. Oke. Next. Lagian nih, gue bisa jamin kalau Pak Jokowi nunjukin ijazah aslinya, pasti nanti ada yang ahli forensik digital itu akan ngomong itu fontnya itu nggak ada di tahun itu tuh, dan kemiringannya itu kayaknya kurang sekian derajat. Kalau kita telah lebih lagi, ijazah di tahun itu tuh warnanya begini nih. Makanya itu untung aja hukum mengarahkan kalau lu mau nuduh, lu yang buktiin. Lalu nanya-nanya ke gua, lu tanya emang lu udah pernah lihat aslinya, Bang? Kalau gue pakai akal sehat aja ya, Pak Jokowi sudah mengikuti beberapa rangkai pemilihan ya, mulai dari wali kota Solo, gubernur, presiden 2 kali, itu udah 4 kali KPU berbagai tingkatan memeriksanya. Nah kalau lu orang-orang yang pernah ngikut caleg nih tahu tuh, periksa geng. Lu kira emang lu bisa ngelempar-ngelempar ijazah aja terus diakuin? Dan juga pasti PDIP ya. Pasti PDIP sebagai partai yang merasa dikhianati oleh Pak Jokowi, pasti mereka adalah orang yang pertama paling koar-koar untuk adili Jokowi lewat ijazah palsunya. Tapi kenapa itu nggak mereka lakukan? Karena mereka tahu ijazah Jokowi itu asli ijazah Jokowi. Oke, orang selanjutnya. Saya menginfokan, baru saja pengacara Bapak Jokowi di hadapan para wartawan mengatakan siap untuk bertarung di persidangan. Meyakinkan dan diyakinkan ijazah asli Jokowi ada dan siap untuk dipaparkan ya bersama orang-orang yang memiliki kompeten dan memiliki wewenang untuk memeriksa ijazah tersebut. Banyak yang teriak-teriak ya para pembenci Jokowi. Ya tinggal diperlihatkan saja di media sosial. Matamu. Ya, kamu otak enggak? Namanya dokumen penting ya, sekelas ijazah itu juga privasi seorang ya. Apalagi dipampangkan di media sosial, itu nantinya bisa dipersalahgunakan. Fotonya Bapak Jokowi aja bisa kalian edit, apalagi nanti ijazah. Paham nggak? Ya. Sekarang gini aja, kalau kalian punya KTP kalian dipampang di media sosial, berani nggak? Dan itu nantinya bisa disalahgunakan oleh orang lain ya. Di situ. Kalau masih belum paham ya keterlaluan sih buat. Sabar mas. Memang mereka itu aneh aja orangnya.
ketika mereka sudah dikuasai oleh sakit hati, mau Mas jelasin seperti apapun, ya akan mental. Mending ketika mereka mendengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masih ada nyangkut di otak mereka. Ini enggak masuk ke telinga kanan, langsung membal. Itulah mereka. Yes. Pembela ulama katanya kan. Oke, next. Kapasitas sebagai apa? Kami kan harus jelas ketika Sudah benar itu pihak UGM. Saya lucunya gini ya, Roy Suryo yang memfitnah itu dari kemarin, itu kan rombongan sakit hati. Ya. Kalau yang akhir-akhir ini kan siapa Sianipar itu siapa? Jangenam tuh. Respon. Siapa namanya? Rismon Sianipar Jangenam. Kau tunggu ya Rismon. Ya. Lucu saya betul, lucu. Yang terakhir ini muncul Rismon Sianipar Jangenam. Itu namanya Rismon Sianipar Jangenam. Terus si Panji itu, ya, jadi anggota DPR. Anggota DPR apa itu? Bawa pulang Panji kok nggak dikembalikan, woi. Model-model manusia macam si Panji, Roy Suryo. Siapa yang percaya coba? Untuk pihak UGM, sudah benar itu. Kami rakyat mendukung pihak UGM seperti itu, ya. Sudah benar yang disampaikan oleh rektor, dosen ya, yang terkait di dalam bidang UGM lah. Pokoknya yang terkait sama UGM, sudah benar itu menyampaikan bahwasanya diselesaikan di pengadilan. Ya, kalian tunggu aja Roy Suryo, Panci ya, si Rismon Sianipar Jangenam, si Egy Susana, Amin Raos, ya, engklek. Kalian persiapkan diri kalian. Kalau nanti dijemput oleh pihak yang berwajib, seperti apa? Nanti kita akan tahu asli enggaknya. Kalau kami meyakini ijazah Pak Jokowi 1.100.000% itu asli. Saya sampaikan kalau itu palsu, saya yang pertama akan jalan kaki bukan Jakarta Jogja. Kalau Amin Rais jalan kaki Jakarta Jogja sambil engklek, itu kan nggak ditepati ya, dekat itu padahal. Men, itu aja nggak kau tepati men. Tapi kalau seandainya itu palsu, ya saya bukan seperti Amin Rais. Saya akan jalan kaki dari Sabang sampai Merauke sambil engklek. Tiarap pun jadi, jungkir balik pun nggak apa-apa. Kalau itu palsu, ya udah untuk kalian ya yang membenci Pak Jokowi, kalian tunggu aja. Kalian tunggu sebentar lagi, yo. Kalau Lebaran tuh berapa Lebaran kalian nanti di sel, ya. Kalian tunggu. Dan saya pastikan ya masuk kalian semua. Terus gini, kalau bisa kalian pendukung si Rismon Sianipar Jangenam, kalian tuh jangan di kolom komentar kalau mau dukung, buat video. Nyatakan juga bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Coba kalau laki, jangan macam perempuan mulutnya ngek-ngok. Iya. Malam kalau siang jadi Agus, kalau malam jadi Ani-Ani. Itulah cocoknya kalau yang berkomentar. Nanti begitu ditangkap mereka, kalian diam kan? Yes, aku ya. Di poin itu aja guys ya. Pengen Rismon itu merasakan akibatnya karena atas apa yang dilakukan belakangan ini. Roy Suryo paling utama. Rismon prediksiku, dia ini kena duit. Ya, kena duit dia ini. Bayangkan, ini nggak pernah akur sama Roy Suryo. Nggak pernah akur. Di berbagai kasus, nggak pernah akur. Kok tiba-tiba akur? Apa karena ini? Rismon wajib. Egy Sujana wajib. Ya. Yang paling berpeluang 3 orang ini sih. Rismon, Egy, sama si Roy Suryo. Kalau bisa masuk lagi, Dr. Tifu. 4 orang itu dulu, supaya ngasih efek jerah, efek kejut. Oke, orang terakhir yang nge-stitch guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Halo sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, gerombolan sakit hati ini sudah menggeruduk UGM. Dan yang diterima hanya 3 orang saja, Roy Suryo, Rismon, dan Tifa. Anehnya, ketika pihak UGM menantang balik Roy Suryo CS untuk lewat jalur hukum saja,
Roy Suryo nggak berani ciut nyali, dan bahkan ya, ini yang diserang tidak hanya ijazah, yakni skripsi Pak Jokowi, KKN Pak Jokowi di mana. lucu orang-orang ini ya, sakit hatinya gitu loh. Kok sampai seperti itu gitu loh ya. Dan ini para barisan pecinta Jokowi atau Jokowi mania ini berniat akan melaporkan balik pihak-pihak yang terus membuat gaduh soal ijazah palsu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Singkat aja ya gitu, karena ada keberatan dari kampus kalau kita kaget. Alhamdulillah, tapi kami tadi 5 bertiga akhirnya, saya, Pak Rismon dan Bu Dr. Ova ya gitu, karena memang kapasitas ruangan dan terbatas. Tapi nanti oke lah, kita hormati pihak kampus karena katanya ada ujian, kita teruskan di luar ya. Intinya pertemuannya apa, Mas? Pertemuannya ada yang sepakat, tapi banyak yang tidak sepakat juga. Gitu. Bisa menunjukkan bukti. Terus terang tadi ada satu skripsi yang disajikan si Pak Jokowi, tapi di skripsi Pak Jokowi itu ya memang sama seperti apa yang dilakukan Pak Rismon. Pertemuan ini memang tidak bisa dihadiri oleh tim inti yang terdiri dari Profesor Egy Sujana dan kawan-kawan, karena rombongan ada kendala di jalan. Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang. Saya, Dr. Rismon, dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam, terus terang kami kaget ya, karena kami hanya diterima 5 dan kemudian akhirnya hanya 3, dan di dalam itu ada 16 orang. Ya gitu. Rasain lo. Gitu. Jadi ada 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor San itu, terus ada termasuk Pak Pronojiwo dan kawan-kawan, itu ada sekitar 10 orang. Nah, yang jelas begini, pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out, hampir saja ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah ya, kenapa? Meningginya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi ya, asli ya, dan kita ditunjukkan memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ismail Bafeng. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya. Tadi kita juga sempat diberitahu karena kita tanyakan lokasi KKN-nya ada di mana Jokowi itu. Tadi dikatakan di satu tempat, tapi kita nanti akan cross check juga ya, apakah itu sekalian magang kerjanya di mana, buktinya semuanya ada enggak gitu. Tapi yang jelas terus terang kami masih kaget. UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ketika kami datang skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu ya. Jadi kan padahal kan hanya siapa dia? Harus jauh-jauh hari sudah disiapkan. Lu aja sekarang Roy ya, nggak terpakai di politik. Siapa lu? Roy. Lu adalah menteri yang terhina, yang paling hina. Sebutkan siapa aja. Ya, jangan bilang yang terkorupsi ya. Itu udah jelas paling hina. Tapi yang semua menteri dari zamannya Pak Jokowi, dari Presiden Soekarno, yang nggak pernah kena kasus korupsi, sampai yang paling hina ya ini orang. Baru dia bilang, kami aja belum disiapkan skripsinya. Siapa lu, Roy? Si bangke ini emang. Udah, jangan dengerin dokter tipu. Aku puas banget demo ini ya yang sedang berlangsung. Narasi mereka langsung terbantahkan oleh sikap UGM 1. Pak Jokowi juga sedang melakukan tindakan. Kenapa? Saat demo berlangsung, Pak Jokowi kehadiran Hercules.
Makanya ada sangat pautnya. Egy Sujana nggak mau hadir, Rosrio nggak mau hadir karena ada Hercules. Kita akan bahas tuh di video next, guys. Thank you, support terus, kawal terus. Solo hari ini akan bergelora, tapi Pak Jokowi akan tetap makan siang, akan tetap menerima tamu, dan mereka menunggu nasi bungkus. Lapar. Thank you, guys. Bye-bye.